Perpindahan ibu kota baru, seberapa penting sih? Krisis air bersih, perubahan cuaca karena kerusakan lingkungan, perubahan cuaca karena climate war. Seberapa benar atau hoax itu semua? Naiknya suhu dunia, naiknya permukaan air laut, dan mencairnya es di kutub. Seberapa benar informasi itu? Sebelum kita menjawab semua pertanyaan tersebut, maka kita akan membahas sebuah teori tentang sejarah hidup manusia. Kita semua diinformasikan bahwa manusia awalnya adalah pemakan buah dan sayur. Kemudian manusia menjadi makhluk superior di bumi karena bisa menemukan api dan memanfaatkan api yang awalnya hanya untuk penghangat ruangan meningkat menjadi bagian dari memasak dan menjadikan manusia bisa memakan daging. Awalnya mentah, kemudian diproses, dibakar untuk dimakan. Dengan adanya api, manusia jadi superior terhadap makhluk hidup, terutama binatang di muka bumi ini. Dan sejak manusia menemukan api, manusia menjadi pemegang strata tertinggi piramida makanan. Kemudian manusia menemukan teknologi kedua setelah api, yaitu roda. Demikian terus manusia itu berkembang selama ribuan tahun, dan semua itu diperkirakan sejak tahun 9000 sebelum Masehi, di mana awal peradaban modern terbentuk adalah 4000 tahun sebelum Masehi di Mesopotamia, daerah Irak sekarang, dengan Babilonia kotanya, dan terus hingga kerajaan Romawi dan hingga saat ini. Keberadaan manusia tumbuh dari nol hingga berkembang seperti sekarang ini. Periode manusia modern adalah selama 11.000 tahunan usianya. Benarkah begitu? Dengan kemajuan teknologi sekarang, saat ini banyak ditemukan artefak yang mengejutkan. Usia artefak itu lebih tua dari peradaban manusia yang dikatakan 9.000 tahun sebelum Masehi baru mengenal api dan roda. Salah satunya adalah banyaknya situs prasejarah yang masif, besar seperti bangunan piramida di mana-mana di seluruh dunia. Di Meksiko, di Peru, di Brazil, di pedalaman Amazon, di India, di Asia Tenggara, di Afrika, di Timur Tengah, bahkan di Gunung Padang, Cianjur. Semua lebih tua dari 9.000 tahun sebelum Masehi. Tercatat bahkan belasan ribu tahun sebelumnya. Bahkan situs Gunung Padang, struktur piramida dinyatakan situs struktur engineering piramida tertua di dunia. Situs Megalithicum Gunung Padang merupakan salah satu situs purbakala di Jawa Barat yang berlokasi di daerah Karyamukti, Kecamatan Campaka, Cianjur. Menurut penelitian yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, terungkap jika situs ini lebih tua dari piramida di Mesir karena terdapat data hingga 24.000 tahun sebelum Masehi. Artinya, nenek moyang manusia lebih pintar dari perkiraan sejarawan dunia yang mengatakan bahwa nenek moyang kita hanya peladang, penggembala, nelayan di awal-awal sebelum peradaban maju manusia 4.000 tahun sebelum Masehi. Jangan-jangan Atlantis yang maju dengan teknologi kelautan dan air, dan juga bangsa Lemurian yang memiliki pengetahuan akan api dan teknologi metal adalah benar-benar sebelum manusia modern. Mereka itu ada. Kita akan memfokuskan kemana mereka dengan mencatat buku cerita rakyat, baik itu di Tiongkok, di India, di Persia, di Jazirah Arab, di Britannica, profesi di Peru, di kitab suci agama Ibrahim, yaitu agama Nabi Daud alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peninggalan Machu Picchu, bahkan di Tanah Batak ada kisah tersebut, hingga tinggal sepasang manusia yang akhirnya temurunnya jadi manusia di dunia saat ini. Dari Tanah Batak awalnya. Semuanya adalah menceritakan tentang banjir bandang yang menakutkan dan menghancurkan dunia. Diperkirakan banjir bandang ini terjadi di zaman es mencair. Atau dulunya memang dunia ini lebih dingin, karena itu era tersebut disebut zaman es atau Ice Age. Kejadian ini diperkirakan tahun 10.600 hingga 11.000 tahun sebelum Masehi. Diperkirakan peristiwa banjir dunia inilah menghilangkan semua teknologi kemajuan nenek moyang bangsa dunia. Bahkan Semenanjung Malaka, Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan dulunya bersatu yang dikenal dengan nama Sundaland. Namun, semenjak air laut naik 200 meter dari level awal, maka formasi peta geografisnya menjadi seperti sekarang. Naiknya 200 meter permukaan air laut dalam seketika adalah great disaster yang menghancurkan banyak peradaban. Karena diketahui dalam catatan sejarah, manusia di dunia ini terbanyak memang tinggal di garis pantai atau panteis. Apalagi itu 20.000 tahun yang lalu. Jauh dari garis pantai, pasti gelap karena pepohonan dan lebatnya hutan. Dulu hutan dan pepohonan adalah wilayah yang misterius, seperti dasar laut dalam saat ini yang masih misteri. Jadi pertanyaan sekarang, sahabat percaya dengan asal-usul manusia yang sekitar 10.000 tahunan yang lalu baru disebut manusia modern
dan menjadi berkembang seperti sekarang, seperti pelajaran di bangku sekolah dulu. Atau sama seperti Bosman, percaya manusia sudah maju teknologinya sejak 30.000 tahun yang lalu, namun hilang di sapu sejarah di zaman es, sehingga catatan sejarah manusia hanya cerita dari mulut ke mulut, folklore tentang peristiwa sebelum banjir bandang tersebut. Menjawab pertanyaan kedua, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah perpindahan ibu kota baru bagian dari menjawab tantangan dunia yang lingkungannya rusak, yang akan membuat dunia akan ada banjir bandang kedua, yang menyebabkan keputusan memindahkan ibu kota ke Penajam adalah bagian dari antisipasi ramalan kerusakan dunia yang akan terjadi? Keputusan pindah ibu kota ada unsur mistisnya nggak sih?